begitu tren pelemahan rupiah ini kan nampaknya masih dilanjutkan hingga hari ini. Kira-kira menurut Anda pengaruhnya terkait dengan kinerja industri seperti apa dan kira-kira kapan pengaruh tersebut akan terjadi? Melemahnya rupiah itu memang agak mengkhawatirkan. Karena per hari ini saja sudah tembus 16.300. Dampak langsung terhadap pelemahan rupiah ini untuk manufaktur dalam minggu-minggu ini belum terlalu terasa. Tapi kita memang mulai sudah mengantisipasi. Yang pasti yang terkena dampak langsung adalah industri yang masih banyak tergantung kepada barang-barang impor. Seperti bahan baku, bahan penolong gitu ya. Dari sekian 36 miliar dolar selama satu kuartal kemarin, 72% dari bahan baku dan penolong ini memang adalah masih tergantung impor. Nah ini dampaknya apa? Ada dua. Yang pertama mahalnya biaya produksi termasuk juga dengan konflik di Timur Tengah ini otomatis harga energi bisa naik. Jadi ini akan terjadi kenaikan biaya proses produksi. Nah ujungnya adalah apa? Kita menjadi less kompetitif. Ya kalau kita mau ekspor barang kita lebih mahal atau kita jual di dalam negeri. Nah untuk itu memang ada satu sisi lain. Banyak yang sekarang juga melihat, waduh kalau memang ada kemungkinan kenaikan dolar maka ekspor ini banyak diuntungkan. Tapi secara globalnya kan market lagi terkontraksi nih ekonomi globalnya. Tapi alhamdulillah Pak Menko juga kemarin masih sangat optimis bahwa kita masih di angka 5,1% target akhir tahun pertumbuhan ekonomi, sedangkan dunia sekitar 3,2%, jadi kita masih tergolong baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Bobi atas penjelasannya untuk menjadi dasar dialog kita hari ini. Pertanyaan yang sama untuk Pak Redma. Pak Redma, ini kan industri Anda juga salah satu yang pastinya terdampak begitu karena memang kegiatan ekspor impornya juga sangat banyak. Kira-kira Anda melihat pelemahan rupiah yang nampaknya beberapa waktu ke depan ini tidak akan berakhir seperti apa dan sejauh apa dampaknya akan terjadi di industri Anda? Silakan. Ya. Memang yang pertama, kita kan kalau untuk bahan baku sebagian ada impor ya. Di sektor kami di industri polyester, viskos ada impor, tapi importnya juga sebetulnya tidak terlalu besar, mungkin hanya sekitar 25% dari bahan baku kita yang impor, karena selebihnya sudah mampu dipenuhi oleh bahan baku lokal. Tapi tetap itu kan juga lokal itu juga dia impor juga bahan bakunya, sekitar 50%-nya. 50%-nya disupport oleh Pertamina untuk paraksilen, 50%-nya kita masih impor. Jadi yang berimbasnya adalah tentu harga minyak buminya nih yang pertama. Yang pertama hanya harga minyaknya yang akan lalu baru harga ke logistik tentu. Yang ketiga lalu karena pengaruh nilai tukar. Nah, pengaruh nilai tukar ini kalau ke industri kami sebetulnya juga agak bisa di minimize ya sebetulnya, karena kita sektor hulu ini dapat izin untuk transaksi dalam US dollar sampai 2026 oleh BI. Jadi buat kita sih, karena kita tetap bisa jual pakai dolar, jadi bahan baku naik kita tetap bisa pakai dolar. Tapi tetap yang akan pengaruh justru di hilir kami gitu. Karena di hilir kami dia jualnya ke lokal nih. Sekarang lebih banyaknya jual lokalnya tentu pakai rupiah. Nah ini akan ada tekanan nanti di hilir kami. Ketika hilirnya tertekan justru kami juga akan ikut tertekan. Biasanya kalau cuman naiknya sedikit sih kita bisa sharing ya, sharing beban lah sama hilir. Tapi kalau naiknya udah sangat besar tentu hilir pun akan tetap sulit. Nah sebetulnya hilir juga mereka kan bersaing dengan barang impor. Nah barang impor sebetulnya dengan kondisi sekarang juga dia akan lebih mahal sebetulnya. Tapi jadi masalah barang impornya udah ada di sini. Nah jadi dan dia udah jualnya pakai rupiah. Jadi memang tekanannya akan semakin besar. Jadi kami harap ini terjadi tidak terlalu lama ya. Kalau misalkan lebih dari seminggu orang sudah ketar-ketir nih. Seminggu, 2 minggu udah pasti akan banyak hal yang terjadi di industri tekstil gitu. Oke, baik. Nanti saya juga akan tanyakan ke Pak Bobi, tapi ke Pak Redma terlebih dahulu. Ini kan kalau kita lihat dolar terus naik begitu ya, pada saat ini di posisi 16.271. Banyak yang memprediksi bahwa saat dolar sudah mencapai 16.200 ini akan bahkan menembus 16.500. Kira-kira kalau memang benar akhirnya, kita tentu saja tidak berharap demikian ya, tapi kalau memang benar akhirnya pelemahan ini akan terus terjadi,
Kira-kira apa yang harus dilakukan atau rencananya akan dilakukan kalau di industri tekstil sendiri? Tentu ini kan tergantung kekuatan masing-masing dari company ya, dari perusahaan ya. Seberapa besar mereka bisa menyerap beban dari nilai tukar ini. Ya kalau sekarang pada saat posisi sekarang industri tekstil ini kondisinya utilisasinya kita udah di bawah 50%, sekarang sekitar 45%. Rata-rata. Kalau kita mau turun lagi karena seperti ini ya pilihannya tutup sebetulnya. Bukan nurunin utilisasi lagi, karena kalau nurunin utilisasi lagi udah nggak masuk dari sisi keekonomianya udah nggak masuk. Akhirnya ya mau nggak mau akan shutdown sementara gitu. Shutdown sementara berarti bisa dikatakan juga akan terjadi, ada kemungkinan terjadi PHK. Kalau PHK di hilir mungkin ya, tapi kalau di hulu sih sebetulnya kita nggak terlalu suka PHK ya, karena memang dia kan paling dirumahkan sementara. Ini kan sambil nunggu kondisi seperti ini, kita dirumahkan sementara, nanti begitu kondisi baik lagi ya. Ini kan karena kondisinya sekarang tantangannya bukan hanya nilai tukar, ini di industri tekstil tantangannya banyak. Ya. Barang import, energi, tantangannya jadi kompleks gitu ya. Jadi memang hitung-hitungannya nggak hanya satu faktor nilai tukar saja gitu. Ya, dan tentu saja tidak ada yang suka ya Pak ya rencana PHK, kita tentu saja berharap tidak akan terjadi PHK. Mungkin pertanyaan yang sama juga untuk Pak Bobi, kalau Pak Bobi melihat kemungkinan pelemahan tren rupiah ini melemah dan juga tidak kunjung berakhir, dampaknya ke industri manufaktur secara general itu seperti apa? Apakah ada chance terjadi seperti di industri tekstil juga? Ya, jadi kita melihat mulai dari krisis akibat pandemi ekonomi. Setelah itu ada krisis Ukraina sama Rusia, masuk kemudian di Palestina dan sekarang dengan Iran. Jadi memang dalam 2 tahun terakhir ini itu yang namanya harga energi naik itu sudah di factoring atau sudah dimitigasi. Tetapi yang tidak disangka ya memang dengan serangan ini, dan ini dampak-dampak lanjutannya dan berapa lama ya orang berpikir kami selaku dunia usaha ya kita mesti bersiap-siap untuk market global terkontraksi lebih lama. Jadi apa? Jangan banyak berharap di pasar ekspor. Nah, untuk itu kita harus mempertahankan menjaga pasar lokal. Pasar lokal dua, pertama dari serbuan dari barang impor, itu pemerintah mesti tegas. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga daya beli pasar. Nah, dengan adanya situasi, kalau kita lihat kemarin secara year to year, inflasi jauh lebih bagus dibandingkan 2023, tetapi 1 bulan terakhir karena ada lebaran dan sebagainya, inflasi naik nih. Ya, nah apalagi kalau ada nanti dampak dari kenaikan US dollar ini, mungkin 1-2 bulan lagi ya, itu pasti ada inflasi. Begitu ada inflasi, pemerintah pasti akan intervensi. Dengan apa? Kenaikan suku bunga. Nah, kita juga di dunia, tadinya seluruh analis, seluruh ekonomi itu berharap di semester kedua, Amerika mau ada election, segala macam, akan ada relaksasi, ekonomi mau dijalankan. The Fed kelihatannya kemungkinan kecil untuk nurunin. Makanya dolar kemarin udah mulai naik dari situ tuh. Jepang dulu kena, kemudian Asia Tenggara lain-lain, ya karena memang lihat semester 2, kemungkinan The Fed turun kecil. Nah, Indonesia juga gitu. Kita tadinya berharap ada penurunan suku bunga, tapi dengan situasi ini, pengetatan ini mungkin akan berlanjut. Nah, yang kami khawatir kalau ekonomi likuiditas ditarik seperti ini, maka jalannya jadi nggak cepat nih. Nah, siapa yang bisa nolong? Ya, kembali lagi, ekonomi Indonesia tuh topangnya karena UMKM. Ya, 90% pergerakan ekonomi ada di sana. Dan itu banyakkan retail. Jadi mudah-mudahan retail kita tetap jalan, pasar dalam negeri terjaga, kita masih bisa berharap ekonomi dalam negeri lah yang bisa menunjang.